Last minute nggak ada. Mahfud MD sudah duduk pakai baju, tinggal dipanggil nggak jadi barang itu. Mahfud MD sudah duduk pakai baju, tinggal dipanggil nggak jadi barang itu. Bohir membuat pilihannya bulan September 2023. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong. Dan dari sini sangat masuk akal sekali apa yang dikatakan Fahri Hamzah, yaitu bisa saja Anies Baswedan pada last minute, yaitu menentukan capres dan cawapres bisa di drop out oleh Nasdem. Nah, bahkan Fahri Hamzah mencontohkan ketika Mahfud MD dikabarkan menjadi cawapres dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu, dan ternyata last minute juga diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, seperti ini videonya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang kalau kita berkaca pada Pilpres 2019 yang lalu, padahal yang sudah digembar-gemborkan adalah nama dari Pak Mahfud MD. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataan di last minute terjadi perdebatan yang sangat dahsyat di internalnya. Akhirnya Presiden Joko Widodo pun memutuskan didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, dari sini Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai Nasdem Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Fahri Hamzah awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Apalagi juga pendaftaran capres-cawapres pada 7 September pada tahun 2023. Ini sungguh rentang jangka waktu yang sangat lama sekali, hampir 1 tahun. Maka bisa terjadilah hal-hal yang seperti yang diucapkan oleh Fahri Hamzah ini. Terbukti juga pengalaman yang lalu-lalu Pak Mahfud MD juga tidak menjadi capresnya Presiden Joko Widodo. Nah, kalau berkaca pada waktu lalu ya bisa jadi. Memang Fahri Hamzah ini adalah politisi senior dari Partai Gelora dan mantan partai senior dari PKS pada saat itu. Nah, jadi sampai tanggal 7 September Fahri Hamzah menyebut semua belum jelas. Semua yang kita omongkan ini mohon maaf, omong kosong sebenarnya. Karena itu kejadian sebelum-sebelumnya gitu kata Fahri Hamzah dalam acara Adu Perspektif yang ditayangkan YouTube detik.com pada Senin 21 November 2022. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Fahri Hamzah menyentil capres yang diusung Partai Nasdem, yaitu pada saat konvensi era SBY, Anies ikut SBY, dan pada saat eranya Presiden Joko Widodo pada saat itu Anies juga ikut Jokowi, dan saat Pak Prabowo juga ikut Pak Prabowo, dan sekarang ikut Pak Surya Paloh. Nah, dari sini Wakil Ketua Umum Partai Gelora menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritik deklarasi dini bakal calon presiden 2024. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu tersebut menilai semua calon yang telah digambar-gemborkan saat ini hanya menipu diri. Harusnya kalau orang mau maju itu harus punya partai, tutur Fahri. Fahri juga menyebut partai politik adalah kendaraan yang dapat mengantarkan seorang hingga mendapat jabatan strategis di negeri ini. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, Ganjar, dan lain-lain. Nggak ngurus partai, kerjaannya membangun popularitas. Ini tidak sehat bagi demokrasi, kata Fahri. Nah, menurut saya sih, apapun itu ya, pada Pilpres 2024 mendatang, yang jelas program-program harus jelas, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, bisa membuat kemajuan pesat bagi Indonesia, dan tentunya program-program Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan, karena memang program-program Presiden Joko Widodo bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dan juga membuat nama Indonesia mendunia di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai Nasdem Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Fahri Hamzah awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Dia menyebut hingga tanggal itu semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. Jadi, sampai tanggal 7 September 2023, belum ada yang jelas. Semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf.
Karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu, kata Fahri Hamzah dalam acara Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detik.com pada Senin 21 November 2022. Fahri Hamzah menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem sebagai capres. Memang tidak ada, itu last minute, semuanya bisa berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran terlalu lama, curiga juga orang tuanya, itu ucapnya. Bukan tanpa sebab, Fahri Hamzah menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu terburu-buru. Dia mengungkit potensi Nasdem keluar dari kabinet. Kita lihat sebentar lagi, karena di sebelah sana ada yang marah. Dianggap ini kecepatan. Jadi misalnya, kalau nanti tiba-tiba Nasdem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas. Kita nggak pernah membuatnya jelas. Konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali jelasnya. Makanya yang saya tawarkan itu, tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu. Setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi. Setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini, lanjut dia. Namun demikian Fahri Hamzah menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dahulu. Padahal lanjut dia, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud MD di 2019. Oh, nanti aja itu. Kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute nggak ada. Mahfud MD sudah duduk pakai baju, tinggal dipanggil. Nggak jadi barang itu bos, last minute semua. Makanya saya katakan politik itu last minute, tuturnya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri menjawab pernyataan Fahri Hamzah. Dia menyebut persoalan yang disampaikan Fahri Hamzah merupakan produk DPR periode saat Fahri Hamzah memimpin DPR RI. Apa yang kita hadapi sekarang juga produk DPR zaman Mas Fahri. Jadi DPR, undang-undang semua itu yang produksi periode kemarin dan kita sedang laksanakan itu. Jadi taat ini, ujarnya. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Gus Coy itu juga menyebut proses pemilihan figur yang baik juga menurutnya sudah ada dalam proses seleksi di dalam partai-partai politik, mulai dari DPC, DPD, DPW hingga pimpinan tertinggi partai. Karena itulah dia meminta Fahri Hamzah tidak mengecilkan peran partai politik memilih figur. Dengan mengecilkan partai-partai seolah mereka bodoh semua, seolah-olah yang benar hanya cara berpikirnya Mas Fahri. Tidak. Ini perspektif, kami juga punya perspektif. Jadi, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam konteks politik, tuturnya. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi salah satu pihak yang vokal mengkritik deklarasi dini bakal calon presiden 2024. Topik inilah yang kembali ia bahas ketika menjadi narasumber di program Inilah Sarita di kanal YouTube inilah.com. Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai semua calon yang telah menggembar-gemborkan saat ini hanya menipu diri. Harusnya kalau orang mau maju itu harus punya partai, tutur Fahri dikutip Suara Manado pada Sabtu 19 November 2022. Fahri menyebut partai politik adalah kendaraan yang dapat mengantarkan seseorang hingga mendapat jabatan strategis di negeri ini. Karena itulah para pengurusnya berusaha membesarkan partai tanpa kenal lelah. Tidak peduli nama mereka tak dikenal publik. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, Ganjar, dan lain-lain lah, gak ngurus partai, kerjaannya membangun popularitas. Itu tidak sehat lagi demokrasi, kata dia. Karena itulah ia mengkritik manuver politik sejumlah partai yang saat ini telah mendeklarasikan pilihannya terhadap satu nama karena dinilai terlalu dini. Sebab nama-nama yang muncul dianggap berpotensi membuat polarisasi semakin tajam. Oleh karena kalau kita mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita, dan seolah-olah kita hero baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, tegas Fahri. Fahri kemudian spesifik membahas sosok Anies yang telah dikenalkan sejak tahun 1997. Fahri seolah berpendapat Anies terlalu fokus mencari cara untuk mendongkrak karir politiknya, apalagi karena kini elektabilitasnya sedang luar biasa menanjak. Tarik pertarungan ini, jangan ini sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Paloh, ujar Fahri dengan berapi-api. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi, perbaiki cara berpikir bangsa ini, perbaiki sistemnya, sambungnya.
Karena itulah Fahri juga berharap Anies bisa menyampaikan dengan gamblang kepada masyarakat bahwa dia hadir menawarkan gagasan baru sebagai pemimpin alih-alih menjadi sosok yang dianggap berlawanan dari pemerintah saat ini. Kalau kita menkaulet intelektualitasnya Anies Baswedan, saya inginkan dia berdiri tegak untuk mengatakan dia bukan alat dari satu kesementaraan ini. Adanya masa yang marah dan kecewa kepada pemerintah dan ada elit oligarki baru yang nyari jago. Kan ini yang terjadi sekarang. Nah harusnya dia jangan aji mumpung beber Fahri. Fahri juga mendesak agar fenomena pencalonan nama-nama yang awam dunia politik seperti saat ini dihentikan. Sekarang ini merasa capek di pinggir gelanggang. Tiba-tiba yang tarung ini mantan gubernur yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja untuk partai politik, mau demokrasi sehat kayak begini. Yang nyohor beda sama yang capek, pungkasnya. Bahkan diketahui, Fahri Hamzah angkat bicara setelah pernyataan dalam sebuah diskusi yang membahas bandar belum sepakat, menjadi heboh di media sosial. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memohon maaf apabila seluruhnya soal bandar belum sepakat itu menyakiti pihak tertentu. Soal seluruhnya bandar itu, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dan lain kali, mohon jangan tersinggung ya, kata dia melalui Twitter di akun Fahri Hamzah seperti dikutip pada Jumat 11 November yang lalu. Sebelumnya, Fahri Hamzah berbicara soal bandar belum sepakat saat menjadi pembicara di diskusi adu perspektif yang digelar Total Politik pada Rabu 9 November yang lalu. Pernyataan itu diungkap ketika pembahasan diskusi terfokus ke gagalnya deklarasi koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, PKS pada 10 November 2022 yang lalu. Deklarasi 10 November sudah gagal gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan semua tahu semua. Kan bandar belum sepakat, kata Fahri dalam diskusi. Namun dia tidak merinci bandar yang dimaksud, sehingga koalisi perubahan belum terbentuk. Fahri hanya menyebut pembentukan koalisi demi menyediakan tiket 20% bagi capres-cawapres sebenarnya menjadi kerja bandar dan bukan hasil komunikasi parpol. Mantan legislator Komisi 3 DPR RI itu mengatakan partai yang sebenarnya bebas dari bandar untuk mengusung kandidat hanya satu, yakni PDIP. Jadi, yang agak bebas dari bandar itu cuma PDIP. Cuma PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, itu kan dilema, ungkap Fahri Hamzah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akhirnya buka-bukaan menceritakan fakta-fakta rahasia di balik batalnya dirinya menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Mahfud MD secara terbuka membeberkan intrik politik hingga Jokowi memutuskan Ketua MUI Ma'ruf Amin sebagai baca presnya di Indonesia Lawyers Club yang disiarkan secara live di satu TV swasta pada Selasa 14 Agustus 2018 yang lalu. Mahfud MD membuka kronologis bagaimana dirinya tersingkir dari percalonan menjadi capres untuk Joko Widodo di hari H. Mahfud MD mengatakan, sejak sepekan sebelumnya sudah ada konfirmasi dari istana bahwa ia akan diumumkan Jokowi sebagai cawapres. Ia diminta oleh koordinator staf khusus Presiden, Teten Mas Duki, untuk menyiapkan semua syarat yang diperlukan. Pertemuannya dengan Teten berlangsung hampir tengah malah di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Di sisi lain, Teten meminta Mahfud untuk berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Saya kan bukan calon dari PKB, kenapa saya harus konsultasi dengan PKB? Saya temui orang-orang yang berpengaruh pada Caimin, Ketua Umum PKB. Ada beberapa orang, ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One pada waktu itu. Seminggu kemudian, Rabu malam 8 Agustus, lanjut Mahfud, ia diundang bertemu lagi oleh Sekretaris Negara Pratikno, ada juga Teten, dan asisten Pratikno. Ia dikasih tahu bahwa besok harinya, pada Kamis 9 Agustus, Cawapres Jokowi akan diputuskan. Lingkaran Jokowi sudah menyiapkan hal-hal detailnya. Kamis pagi, saya ditelepon Pramono Anung, minta CV untuk deklarasi. Nama harus persis dengan CV resmi. Saya ditelepon ajudan Presiden untuk ukur baju. Bahwa Bapak bawa baju yang Bapak senangi. Kami bikin modelnya sama dengan Pak Jokowi, kata Mahfud menirukan sang ajudan. Pada Kamis itu sekitar jam 1 siang ia berkomunikasi dengan Teten. Orang dekat Jokowi itu memberitahu bahwa Cawapres akan diumumkan jam 4 sore di restoran Pelataran, Menteng, Jakarta Pusat. Semua detail sudah dibahas sampai posisi duduknya. Tiba-tiba sebuah rencana berubah. Seperti semua dengar, yang dipilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya menerima itu sebagai realitas politik. Sebelumnya Pak Pratikno katakan sepertinya ada perubahan. Coba kembali ke posisi semula dulu, terang Mahfud. Mahfud mengklaim tidak kecewa tetapi kaget. Dalam politik hal itu biasa. Menurutnya kepentingan bangsa jauh lebih penting ketimbang nama Mahfud dan Ma'ruf Amin. Ia pun bertemu dengan Jokowi setelah semua kejadian itu.
Dari Jokowi sendiri, ia tahu bahwa para pimpinan parpol datang menghadap pada hari H pengumuman cawapres membawa calon masing-masing. Jokowi tidak berdaya. Saya bilang Bapak Jokowi nggak salah. Kepentingan partai harus berjalan, ungkapnya membuka omongan ke Jokowi. Mahfud MD juga mengaku tersinggung dengan ucapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Rohmah Hurmuzi. Tersinggungnya Mahfud lantaran Romi sapaan Rohmah Murzi perihal batalnya ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Romi mengatakan usai mendeklarasikan nama Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa Mahfudlah dan bersama tim suksesnya yang terlalu percaya diri bakal dihubungkan Jokowi sebagai calon wakil presiden. Saya sedikit tersinggung pernyataan Ketua Umum P3 Romi itu. Begitu keluar dari ruangan, ini loh Pak Mahfud maunya sendiri bikin baju sendiri. Saya agak tersinggung, kata Mahfud saat hadir di Indonesia Lawyers Club pada Selasa 14 Agustus. Mahfud menyatakan dirinya bukan menginisiasi diri agar dipilih. Sepekan sebelum mendeklarasian, pihak istana justru menghubunginya untuk bersiap menyiapkan diri bakal dipilih. Mereka ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Mas Duki. Ia mengatakan ketiga orang itu telah menyiapkan skenario menjelang dirinya nanti diumumkan oleh Jokowi dan partai koalisi. Bahkan Teten, kata dia, sudah mensimulasikan waktu pendaftaran antara Jokowi Mahfud naik motor dari gedung Juang menuju ke kantor KPU. Saya juga ditelepon Pak Pramono Anung. Pak Mahfud, saya minta CV ini untuk nanti deklarasi namanya harus persis, kata Mahfud mengulang ceritanya sebelum batal diumumkan menjadi calon wakil presiden. Walaupun begitu, Mahfud pun tak menaruh dendam kepada Romi. Ia hanya heran pernyataan Romi yang inkonsisten itu. Romi itu adik saya, kata Mahfud. Batalnya Muhammad Mahfud MD sebagai batal calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada detik-detik terakhir mengumumkan cawapres pada Kamis 9 Agustus lalu juga sempat diwarnai ancaman dari PBNU kepada Jokowi agar memilih cawapres dari NU. Mahfud mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah orang yang menyuruh PBNU mengeluarkan ancaman tersebut. Robikin yang menyatakan ancaman dan yang menyuruh itu Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu Kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya, ungkap Mahfud saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One. Pemilihan cawapres Jokowi yang sempat menuai kontroversi, pasalnya nama Mahfud yang pada detik terakhir pengumuman saling banter akan dipilih Jokowi tiba-tiba tersingkir. Jokowi akhirnya memilih Ma'ruf sebagai cawapresnya. Mahfud menceritakan kronologi di balik tersingkirnya dia pada detik terakhir jelang pengumuman nama cawapres. Menurut Mahfud, berdasarnya cerita dari Muhaimin pada Rabu 8 Agustus yang lalu atau satu hari sebelum pengumuman cawapres Jokowi, ada pertemuan di kantor PBNU antara Kiai Ma'ruf Amin, Ketua PBNU Said Akil, dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan digelar tak lama setelah ketiganya dipanggil Jokowi ke istana untuk diminta masukan soal nama cawapres dalam pertemuan di istana. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tak menyebut nama-nama untuk dipilih. Ketemulah tiga orang itu di PBNU dan berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut nama calon, kata Mahfud. Lalu mereka sepertinya marah-marah membahas. Kemudian Kiai Ma'ruf bilang, kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil jadi cawapres. Ini kata Muhaimin, kata Mahfud melanjutkan. Pada hari Rabu itu, salah satu ketua PBNU Robikin M.Has memang sempat mengeluarkan pernyataan kepada media terkait cawapres Jokowi. Dalam pernyataannya, Robikin mengatakan bahwa warga Nahdien merasa tak punya tanggung jawab moral jika kader NU tidak menjadi cawapres Jokowi. Kader NU yang dimaksud Robikin tidak termasuk nama Mahfud, karena pada hari yang sama Said Akil menyatakan bahwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan kader NU. Kata Mahfud, setelah pernyataan Robikin itu sejumlah tokoh NU membantahnya. Namun berdasarkan cerita Muhaimin kepada dirinya, Mahfud mengatakan pernyataan itu memang ada. Robikin bilang begitu ke pers. Ini kata Muhaimin, didikte kalimatnya oleh Kiai Ma'ruf. Begini loh Robikin, kata Mahfud. Selain membongkar intrik politik yang membuat dirinya gagal jadi pendamping Jokowi, Mahfud MD mengaku sudah 3 kali menolak jabatan yang ditawarkan Jokowi, mulai dari Menko Polhukam, Jaksa Agung hingga Komisaris Utama BUMN. Mahfud menolak lantaran merasa tidak ikut berkeringat membantu Jokowi di Pilpres 2014. Bahkan Mahfud menjadi ketua tim pemenangan kubu lawan Prabowo Subianto. Tawaran menjadi Menko Polhukam diterima Mahfud tahun 2015. Ketika itu Jokowi merencanakan reshuffle jilid 1. Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan salah seorang kepercayaan Jokowi menyampaikan kepada Mahfud bahwa Jokowi sudah ke posisi Menko Polhukam diisi dirinya.